Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelompok 9 ya. Kelompok 9 apa kelompok? Ya, kelompok 9 kan? Ya, Iya, kelompok Miss. 9. Ya, silakan dimulai. Dari sini. Nah, ya. Malah kasih. Dulu. Malah kali. Ya. Buka pertanyaan. Buka. Enggak. Jadi gue mau masuk dulu. Enggak apa-apa nih, masuk dulu. Ya orang. Ada kok ada. Tuh. Ada di ini. Ada. Tuh. Dibuka udah. Tadi ada tadi. Itu ada kan? Enggak ini dari sini. Ya udah ngomong ya. Yang tadi ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan jurnal yang telah kami buat. Mana yang udah mulai? Yang telah kami buat yang berjudul The Role of English in Facilitating Global Outreach for Usuluddin, yang dibuat oleh Muhammad Sadul Kafi, Zaudi Nasir, dan Muhammad Fakih dalam memenuhi tugas jurnal bahasa Inggris Ilmu Quran Tafsir abstrak. Abstrak penelitian ini mengeksplorasi peran strategi bahasa Inggris dalam memfasilitasi global outreach. Bagi studi Usuluddin ini di era globalisasi kontemporer, meskipun memiliki warisan intelektual yang mendalam dalam bidang teologi, filsafat, dan studi Al-Quran. Hambatan linguistik seringkali mengisolasi wawasan tersebut dari diskursus internasional yang lebih luas, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menganalisis literatur kontemporer dari tahun 2023 hingga 2026 untuk memetakan dampak kompetensi linguistik terhadap keilmuan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Inggris berfungsi sebagai penjaga gerbang yang transformatif dan jembatan komunikatif yang menghubungkan kearifan Islam tradisional dengan standar akademik modern. Lebih lanjut, kemahiran bahasa Inggris ditemukan sebagai kunci penting bagi literasi digital yang memungkinkan para sarjana mengakses basis data global dan terlibat dalam dialog internasional. Untuk menangkal mengkonsepsi tentang Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengintegrasian
bahasa Inggris ke dalam kurikulum Usuluddin merupakan langkah vital dalam mengubah keilmuan Islam menjadi kekuatan global yang dinamis, yang mampu berkontribusi bagi perdamaian dan peradaban internasional. A. Introduction. Jadi harus baca Bahasa Inggris. ya udah baca lagi. Inti. A. Introduction. Bahasa Inggris kan misalnya. Iya. In the contemporary era of globalization, the study of Sudan and cosmology, philosophy, and Quranic studies is no longer confined to local boundaries. As the world become increasingly interconnected, there is a growing demand for a deeper understanding of Islamic values that can address global challenges. However, a significant gap remains between the profound wisdom of Usuluddin and the global community's accessibility to this knowledge. The primary barrier to bridging this gap is often linguistic, as the global outreach of this insight requires a universal medium. The role of English in this context is transformative, according to and Fitriani 2023, and serves as a crucial bridge for Muslims to communicate with various culture background, making it essential tool for disseminating Islamic teaching to the global community. Without this linguistic bridge, the rich intellectual heritage of Usuluddin risks being isolated from broader international discourse. Furthermore, Hidayat 2021 emphasizes that English proficiency is not merely a communication skill but a strategic necessity for academic literacy. It allows scholars to access contemporary research and counter misconceptions about Islam in the global media. Therefore, this paper urges that mastering English is an essential competency for Usuluddin students to facilitate global outreach, ensuring that the theological insights are held, understood, and respected across diverse nations. The urgency of English in the Usuluddin framework is closely linked to the concept of internationalization of higher education. In this global academic landscape, English functions not only as a language but as a standard for intellectual exchange, as argued by Rohmana 2020. For Islamic studies to be recognized globally, scholars must engage with the Western style of critical recognition globally, of critical thinking and methodology. Di sini ada ini dikeluarin. Oh, karena ini kan masuk soalnya. Oh, berarti dari sini aja ya? Enggak, dari sini aja sini. Nah, ini keluar, ini masuk. Coba itu. Ada lagi. Nah, Oh, di emang Sabar, bentar. tunggu ntar, Mas. Bentar, Miss. Lagi nge-lag jaringannya, Miss. Like, Miss.
which is predominantly documented in English language journals. This engagement is crucial for Usuluddin students to present a balanced view of Islam, moving beyond apologetic stance to constructive academic contribution by adopting English as a tool for dialogue constructive academic contribution. By adopting English as a tool for dialogue, the transition of Usuluddin from a traditional discipline to a global one becomes more effective. In addition, the role of English is vital in the digital age, where digital literacy and linguistic competence are inseparable. Miss, izin bahasa Indo, Miss. Terjemahannya. Terjemahnya, Miss. Selain itu, peran bahasa Inggris juga sangat penting di era digital, di mana literasi digital dan kompetensi bahasa tidak dapat dipisahkan. Sebagian besar basis data akademik global seperti Scopus dan Web of Science memerlukan kemampuan bahasa Inggris agar dapat diakses secara efektif. Tanpa keterampilan ini, mahasiswa akan terputus dari temuan-temuan terbaru dalam bidang filsafat agama maupun tafsir kontemporer. Oleh sebab itu, integrasi bahasa Inggris ke dalam kurikulum Usuluddin merupakan langkah strategis untuk memperdayakan sarjana masa depan agar aktif dalam jangkauan global. Selanjutnya B. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan deskripsi dan analisis mendalam mengenai peran bahasa Inggris sebagai alat strategis dalam memfasilitasi jangkauan global bagi studi Usuluddin. Dengan menelaah literatur kontemporer, peneliti bertujuan memetakan bagaimana kompetensi linguistik memengaruhi penyebaran wawasan teologis di ranah internasional. Langkah-langkah penelitian meliputi yang pertama, pengumpulan data dari jurnal akademik dan buku terbitan 2023-2026. Yang kedua, penggunaan sumber utama seperti karya Ernesta dan Fitriani 2023 dan Fahruddin dan Zailani pada tahun 2024. Yang ketiga, analisis data menggunakan teknik analisis isi dan deskriptif interpretatif. Yang keempat, validasi data melalui triangulasi sumber untuk memperoleh kesimpulan objektif dan komprehensif. Hasil dan pembahasan. 1. Bahasa Inggris sebagai jembatan penyeberang teologi global. Penelitian menemukan bahwa bahasa Inggris berfungsi sebagai bahasa global utama dalam lingkaran akademik internasional. Dalam studi Usuluddin, bahasa Inggris menjadi katalis yang mengubah wawasan lokal menjadi pengetahuan global. Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris memungkinkan para sarjana menjangkau audiens yang lebih luas di luar komunitas Muslim. Nilai-nilai Usuluddin seperti toleransi beragama dan filsafat Islam dapat dipahami oleh masyarakat global non-Arab. Tanpa bahasa Inggris, nilai-nilai tersebut akan terperangkap dalam hambatan bahasa sehingga pengaruhnya terbatas di panggung dunia. Literasi digital dan akses terhadap literatur internasional. Analisis data menunjukkan bahwa lebih dari 80% sumber akademik global di bidang studi agama terindeks dalam basis data berbahasa Inggris.
Penguasaan bahasa Inggris berkolerasi langsung dengan kemampuan melakukan penelitian berkualitas tinggi dalam studi usuluddin. Kemampuan ini sangat penting untuk membandingkan tradisi Islam klasik dengan tren filsafat modern. Pendekatan kooperatif ini memungkinkan para sarjana menawarkan solusi Islam terhadap masalah global kontemporer seperti etika teknologi dan krisis lingkungan. 3. Menjembatani tradisi dan modernitas melalui dialog internasional. Penelitian mengidentifikasi bahwa bahasa Inggris memfasilitasi jembatan komunikatif antara tradisi keilmuan Islam dan standar akademik modern. Dalam konteks usuluddin, kemampuan menjelaskan akidah atau tafsir dalam bahasa Inggris memungkinkan para sarjana berpartisipasi dalam dialog lintas agama. Partisipasi ini menjadi bentuk dakwah aktif yang mempromosikan Islam sebagai agama yang rasional, damai, dan kaya secara intelektual, sekaligus menangkap Islamofobia global. D. Kesimpulan. Peran bahasa Inggris dalam memfasilitasi jangkauan global bagi studi usuluddin sangat strategis dan transformatif. Bahasa Inggris bukan sekadar keterampilan bahasa, tetapi penjaga gerbang menuju dunia intelektual global. Dengan menguasai bahasa ini, para sarjana usuluddin dapat melampaui batas lokal untuk membagikan kebijaksanaan Islam kepada masyarakat dunia. Kemampuan bahasa Inggris juga memperdayakan mahasiswa untuk terlibat dengan literatur internasional berkualitas tinggi dan basis data digital sehingga penelitian mereka tetap relevan dan mutakhir. Di era ketika kesalahpahaman tentang Islam masih banyak terjadi, bahasa Inggris menjadi media paling efektif untuk diplomasi modern dan dialog akademik. Pada akhirnya, menghasilkan lulusan usuluddin yang fasih berbahasa Inggris merupakan kunci untuk mengubah keilmuan Islam menjadi kekuatan global yang dinamis dan berkontribusi terhadap perdamaian serta peradaban internasional. Ya, demikianlah presentasi kami dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kami serahkan kepada dosen pengampu Mumia. Oke, baik. Coba di scroll lagi ke bawah. Saya mau lihat referensinya. Oke. Kemudian coba di scroll di bagian mana footnote-nya atau body note-nya. Miss, emang harus ada footnote-nya Miss ya di setiap ini Miss? Ya dong, kan saya selalu bilang ya. Oh, Nah, itu ada Yusuf tuh dari. saya ngeliat contohnya nggak ada footnote langsung. Ya makanya saya bilang tadi footnote atau body note. Mau pakai body note juga boleh. Gimana Miss? Ada. Ini Itu ya, Miss? Ya enggak dong. Coba introduction ke bawah lagi. Nah, itu di bagian abstrak bahasa Indonesianya mana ya? Coba lihat abstrak. abstrak. Nih, ini bahasa Inggrisnya Miss. Bahasa Indonesianya nggak ada. Oke, Apa, Miss? ada di bawahnya. Ya, lanjut ke introduction. Ke introduction. Terus lagi ke bawah. Terus lagi. Iya, lagi terus. Terus ke tahun-tahunnya nih. Apa namanya? Theoretical review-nya ada nggak?
Review of literature. Itu juga. Teori yang berbicara tentang teori. Iya. Nah, research method, kemudian apa lagi? Yang C-nya result and discussion. Berarti kembali lagi nggak ada kan theoretical review atau review of literature-nya nggak ada ya. Nah, langsung conclusion. Berarti sama ya, sama seperti grup-grup sebelumnya juga. Permasalahannya adalah tidak mencantumkan theoretical review atau review of literature. Kemudian sebenarnya kamu ini tulis body note-nya, cuma kamu aja nggak tahu di bagian mana. Ini kan kamu tulis semua ini body note-nya ini. Fitriani, Zailani, ini kan body note-nya ditulis semua. Pertanyaannya ini yang nulis siapa? Saya, Miss. Ini yang nulis makalah, nulis jurnalnya siapa? Saya. Ya. Saya Yang satu mengikuti grup siapa? Maulana Al-Faqih, terus siapa lagi? Sadatul Kafi sama Zawiyat. Sadatul Kafi. Mana? Yang mana orangnya? Coba Mem lihat dulu. Kenapa ini? Wajahnya kenapa Mem lihat wajah-wajah AI ini? Hah? Iya. Karena yang saya lihat ini di bagian apalagi result and discussion-nya, saya menemukan bahwa kemarin ada yang sama seperti ini, sama persis, kebetulan sama-sama masuk PT IKI gitu. Jadi saya benar-benar menemukan kesamaan yang untuk membedakannya saya nggak tahu dari bagian mana nih jadinya. Makanya kembali lagi saya ingatkan, kan nggak masalah kalau misalnya kamu mau pakai AI, tetapi kembali lagi poin-poinnya harus bener dong. Misalnya kayak ini nih ya, ini theoretical review-nya nggak ada. Jadi supaya dia lebih ilmiah, kamu cari teori yang mendukung jurnal kamu ini. Jadi dimasukin theoretical review gitu. Jadi bukan bukan pure dari AI. Jadinya saya dari tadi saya perhatikan, kemudian saya cari konten-konten yang jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah, ternyata ada yang ditemukan sama gitu ya. Jadi bagaimana ini supaya terlihat berbeda dengan yang mereka caplok dari AI juga gitu ya. Jadi sama, kesalahan juga sama-sama tidak mencantumkan literatur review. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau mau pakai AI sebenarnya nggak masalah dengan AI itu, cuma kembali lagi kerangka berpikirnya dari Anda gitu ya. Keluar sana, keluar berisik. Anak pergi sana bawa guling. Pergi sana bawa guling. Sana makan Nina, mama lagi ngajar. Nah, jadi gitu ya. Ini kan tadi judulnya apa? Coba scroll ke atas dulu. The role of English in facilitating global outreach for Usuluddin. Sebenarnya jujur nih, pemakalah dari AI pure enggak. Rekomendasinya dari AI, Miss. Tapi ada jurnalnya gitu loh, Miss. Saya baca dari jurnal. Kenapa? Baca dari jurnal, Miss. Dari jurnal juga. Oke. Rekomendasinya dari AI. Oh, rekomendasinya dari AI. Nah, jadi ini makanya saya bilang tadi sedikit berbeda biar supaya ilmiah, nggak ada masalah ya sebenarnya. Coba kamu tambahkan theoretical review. Kemudian ini di bagian nama-nama
apa namanya, email kamu ini dicantumkan dulu nama-nama kalian. Kalaupun mau nama saya dimasukin, dicantumkan namanya dulu baru masuk ke emailnya gitu. Saya sedikit ini juga ini ya bagi yang perbaikan. Rasanya udah saya perbaiki tapi apa nggak paham gitu bagian mana yang saya perbaikin gitu. Apa kayak gitu ya? Nggak paham apa yang bagian mana yang saya perbaikin. Karena kembali lagi Yang pas Indonesia. ini ya ini untuk hari ini ya kelompok ini. Kemudian kelompok-kelompok yang sebelumnya kan sudah saya kasih tahu yang ini yang salah gitu ya. Tapi ketika misalnya udah diperbaikin dikasih lagi ke saya menemukan kesamaan juga gitu. Atau satu kelompok nggak kerjasama ya. Satu kelompok itu kerjasama dong. Kamu bagian ininya saya bagian ini. Jadi kalau memang udah udah direvisi satu suara aja, jangan tumpang tindih. Misalnya si Zawiyat ngasih, kemudian Al-Faqih juga ngasih, tapi ternyata Zawiyat ngasihnya masih yang pure. Nah, ketika saya tanya, loh ini kok masih salah? Ininya kenapa begini? Ininya kenapa begini? Jawabannya, oh ya mem, yang revisi kelupaan. Loh, saya pengen revisi gitu ya? Ya enggak sih? Kan harusnya satu kelompok kerjasama gitu ya. Jadi yang lain-lain coba deh. Kalau misalnya kamu mau sampai kadang saya baca lagi perasaan ini kemana sudah saya koreksi gitu. Apalagi yang baru-baru ya. Jadi coba dikoreksi dulu baru dikasih tahu ke saya. Jadi ini untuk pemakala ini saya menemukan ini memang ada kesamaan ya beberapa. Jadi apa yang membuat berbeda silahkan kamu tambahkan biar supaya dia lebih ilmiah. Kamu tambahkan theoretical review. Nah, theoretical review ini kan udah ada kerangka berpikir kamu nih melalui AI kan. Nah, kamu masukinlah teori-teori yang mendukung isi daripada jurnal ini gitu. Jadi dia lebih ilmiah dia gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan Berarti kayak ini penelitian sudah benar, tinggal menambahkan. Kenapa? Ini sudah benar atau gimana nih? Yang mananya? Tinggal menambahkan aja jurnal ini. Saya lihat memang di dalam situ sudah ada ininya ya, apa namanya? Body note. Kamu tahu nggak sih bagian mana yang saya bilang body note itu? Coba kamu Iya, scroll ke yang bawah. nah Mana ini. contoh body note coba? Yang mana contoh body note? Ah, itu dia. Fitriani 2023, Fahrudin dan Zailan 2024 itu namanya body note. Tapi ini kan kamu bicara research method, mana theoretical review-nya gitu. Atau apa? Review of literature kalau bahasa Inggris theoretical review of literature sama aja itu. Oke ya, ditambahkan itu ya. Nah, tapi kembali lagi kalau sudah kamu tambahkan, otomatis referensi kamu juga berubah. Kenapa? Berarti teori-teori itu kan kamu ambil dari tulisan seseorang. Berarti itu juga harus kamu cantumkan dalam referensi. Jadi otomatis referensi kamu ini juga berubah nanti ketika kamu menambahin theoretical review. Paham ya? Iya, iya. Oke. Ya, seperti itu. Tapi kalau untuk theoretical review di mana ditaruh? Dia biasanya nggak masalah kamu taruh setelah introduction juga boleh. Jadi introduction dulu, kemudian theoretical review, baru ke research method dan selanjutnya seperti itu. Paham ini kelompok 9? Paham, Miss. Ini kalau yang masalah email ini benar, Miss, seperti ini atau di sampingnya, ini Miss? harusnya ditulis namanya dulu, nama. Jadi dia penulisannya itu misalnya Maulana Al-Faqih, baru di bawahnya emailnya. Siapa yang mana? Misalnya namanya misalnya nama saya nih Jamiatul Hasanah Harahap, baru di bawahnya email saya, baru habis itu nomor yang kedua Muhammad Syaitul Kafi, baru di bawahnya emailnya kayak gitu. Bukan emailnya doang, nggak ada nama orangnya. Atau kayak gini nih, setelah nama baru email di bawahnya. Polanya seperti itu. Terus ini juga nggak ada ininya ya, nggak ada ilmu Al-Quran dan tafsir PTIQ Jakartanya ini di tengah-tengahnya nggak ada. Kalau kamu mau buat kayak gitu nggak ada posisi